Alhamdulillah wa syukurillah. Di majalah Taklim Sahih yang biasa Aslohor kita isi hari ini di pagi hari karena acaranya Isra dan Mi'raj dan tawakkufan seharian kita. Para ibu sekalian, bulan Rajab berapa hari? Hilang. Allah berfirman pada instruksinya di mana dikatakan bahwa Allah itu Rajab Syahri wal 'afwu 'afwi wal rahmatu rahmati wal fadlu biyadayya wa nawafiru liman istaghfarani. Itu kata Allah. Rajab bulan aku, hamba-hamba aku, rahmah aku, kemuliaan di tangan aku. Maafin ya. Aku mengaku berampun kepada kata Allah itu dalam surat Qudsinya. Ini bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung kata Allah waliyul amru hamba-hambaku semuanya wa rahmatu rahmati rahmatkunya aku wa fadlu biyadayya keutamaan juga punya aku wa ana ghafir aku pengampun dari mastaghfari ampun kepada para ibu sekalian. Jika boleh kita bertanya dari kita masing-masing, punya dosa kita banyak dosa kita. Lupa tantang kita di Rajab ini wa ana ghafir liman istaghfarani. Aku pengampun kata Allah, minta ampun kepada. Maka mari masih ada seminggu lagi kita bulan Rajab ini bulan ini. Istighfar kita masih ada waktu, tak perlu banyak, mudah-mudahan buat aku ngampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung katanya dengan hadis tersebut dilanjut oleh pejabat Rasulullah. Wa man shoma istaujabu alaihi bi salasati asya. Siapa yang puasa di bulan Rajab ini, Allah berikan baginya 3 perkara. Yang pertama, maghfirah li jami'i ma salafa. Diampuni dosa yang telah lalu. Banyak dosa kita itu, masya Allah, tabarakallah, wa ampuni li masa li jami'i ma salafa. Semua dosa kita wa ampuni istighfar kita wajib. Itu yang pertama. Wa ismatu ma baqiya min umri. Dan selalu sekarang saya masukkan hati saya. Ismatu ma baqiya min umri. Dipelihara sisa umur kita. Kita enggak tahu berapa lama lagi kita akan memberikan kehidupan di dunia ini. Jangan dikira yang tua jalan keluar, yang muda masih panjang jalannya. Terkadang kebalikannya yang terjadi. Yang tua masih lama di dunia, yang muda jalan keluar. Kapan Allah panggil kita ismah baqiyah min umri, memelihara sisa umur kita. Berapa lama lagi umur kita itu Allah pelihara? Apanya? Kalau saya itu selalu saya kenal diri saya, pelihara ya Allah iman Islam saya, yang minta pada Allah. Pelihara ibadah saya, pelihara kesehatan saya, pelihara sisa umur saya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ismah baqiyah min umri, dimana buat ini. Ketiga, yakni al-qafas fil ardil akbar. Yang al-qafas itu apa? Pada hari kiamat nanti lapar kehausan. Kalau lahan kecapean, dicari kita itu. Aina rajibiyun. Mana orang yang puasa Rajab? Yang puasa Rajab mana?
kedengeran kita ini orang sebut masjid, ambil kita, dikasih kita air buat kita minum dan gak kehausan. Para ibu sekalian, ini kata Nabi dan menyambung tadi hadis Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan mereka 3 hari. Nanya sama Nabi kita, ya Rasulullah, puasa Rajab itu kalau sebulan lama, andai kata umpama sebulan tidak mampu melaksanakan bagaimana? Kata Nabi, ambil fi awal awsati wa akhir, ambil awalnya, tengahnya dan akhirnya. Awalnya sudah lewat, tengahnya sudah lewat, masih ada apa? Akhir. Jadi belum buat kita itu ya wajib ini kita punya dan kita puasa. Agar apa? Diberikan mereka 3 hal. Pertama, diampuni dosa yang telah lalu. Kedua, dipelihara sisa umur kita yang kita minta pada Allah. Ketiga, aman nanti harta harus pada waktu hari kiamat itu. Amin ya Allah. Para ibu sekalian, dari hadis kursi ini langsung Nabi bersabda sebuah hadis, roja syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahrul ummati. Ini kaitannya ini. Yang pertama, Allah berfirman dan kursinya itu roja syahri tadi. Langsung Nabi sama dan hadisnya roja syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahrul ummati. Kita doa lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini 3 bulan begitu mulianya. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Dijabarkan lagi oleh para ulama kita. Rajab bulan Allah, syahrul tahlil, tahlil banakin bulan Rajab, baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa Sya'ban syahrul tasbih, Sya'ban bulan tasbih kita, banyak baca subhanallah. Wa Ramadan syahrul tahmid, baca hamdalah alhamdulillah. Balighna Ramadan, sampai Ramadan kita lagi ibu ya, alhamdulillah. Itu penjabaran daripada kalimat tadi kata Nabi, bulan Allah, bulan aku, dan bulan umat aku. Yang kedua, jabarkan lagi Rajab syahrul taubah wa Sya'ban syahrul mahabbah wa Ramadan syahrul qurbah. Rajab syahrul taubah, banyak taubat pada Allah, istighfar kita perbanyak. Wa Sya'ban syahrul mahabbah, tingkatkan mahabbah kita dan sama kita manusia yang telah meninggal dunia. Bulan Ramadan dan ziarah ini mangkoknya. Masih hidup saling ziarah, saling silaturahmi antara kita sama kita, mahabbah tingkatkan dan kawan-kawan kita sama manusia. Yang ketiga, Ramadan syahrul qurbah. Ramadan dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara ibadah kita perbanyak insyaallah. Itu penjabaran yang kedua. Yang ketiga, Rajab fusaq bil maghfirah wa Sya'ban fusaq bis syafa'ah wa Ramadan bil hasanat. Bulan Rajab fusaq bil maghfirah, ampunan Allah Rajab itu. Wa Sya'ban fusaq bis syafa'ah. Sahabat Nabi diberikan ibu sekalian, kita memuliakan bulan Sya'ban insyaallah. Sahabat Nabi semakin tak ingin terhadap hari kiamat, dapat sahabat Nabi kita sholat kita perbanyak di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan tabaikul hasanah,
paling berlipat-lipat ganda. Kalau kita ibadah berbuat baik, bulan lahir 1/7, 1/10 balasannya, ganjarannya. Tapi kalau Ramadan 1/700, 1/7000 memberikan hasanah. Alangkah ruginya orang Ramadan agar melaksanakan ibadah yang baik melebihi pada bulan-bulan yang lainnya. Ini para ibu sekalian, ini Rajab, Sya'ban, Ramadan buat kita merupakan hadiah Allah kepada kita semua. Rajab, sekarang Sya'ban, sebentar lagi akan datang bulan Sya'ban. Sya'ban itu 5 huruf: Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. 5 huruf Sya'ban. Apa Shin itu? As-Syaraf, kemuliaan Allah berikan kepada hamba-Nya bulan Sya'ban. Ainnya Al-Qulub, ketinggian martabat kita, derajat yang Allah tinggikan di bulan Sya'ban. Yang ketiga, Al-Birru, kebaikan Allah melimpah di bulan Sya'ban. Keempat, Alif, Al-Kulfa, ketenangan diberikan bulan Sya'ban. Ketenangan hati, ini yang paling penting buat kita, bukan hanya materi yang kita minta pada Allah. Apa artinya harta banyak kalau hatinya kurang tenang? Lumayan kita ibu Allah berikan ketenangan hati. Kendati mungkin harta gak seberapa, gak kaya, rumah biasa, kendaraan biasa, tapi Al-Kulfah diberikan kepada kita. Ini kita minta pada Allah, Allah limpahkan di bulan Sya'ban. Dan nurnya adalah nur cahaya Allah. Karena banyak listrik yang masuk ke rumah-rumah, jalan-jalan, terang rumahnya, terang jalannya, tapi gelap kehidupannya, kurang cahaya Allah. Cahaya Allah diberikan di bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. 5 ini dalam Sya'ban ada. As-Syaraf, kemuliaan. Al-Qulub, ketinggian martabat derajat kita. Al-Birru, kebaikan Allah. Al-Kulfa, ketenangan dari Allah. Dan kalimat nur cahaya Allah. Apa yang kita isi di bulan Sya'ban ini? Kembali pada Rajab lagi. As-Shaum, puasa. Puasa di bulan Sya'ban. Ditanya Nabi kita, Su'ilah Rasulullah, ya Rasulullah, Aisyati afdal, ya Rasulullah, mana puasa yang paling afdal? Singkat kata Nabi, Shaum Sya'ban, takziman usiami Ramadan. Puasa Sya'ban. Kenapa kemudian datangnya bulan Ramadan? Kita beda ibu, karena puasa bulan Sya'ban. Jalan-jalan kemana ke Tanambang. Beli apa ibu? Buat lebaran. Tahu aja. Kumpulin yang nanti buat puasa kita pakai, yang kita makan. Beli minyaknya, beli gulanya, terigunya, itu ya semua kita kumpulin buat nanti bulan puasa. Bukan itu kata-kata. Mana puasa paling abal? Shaum Ramadan, Shaum Sya'ban, takzim usiami Ramadan. Puasa bulan Sya'ban karena menghadapi memuliakan bulan Ramadan. Tapi bukan itu hadis yang pertama. 3 hari. Yang kedua, hadisnya langsung ibu dari siapa? Anas bin Malik sama yang pertama ayat awal Anas. Naku abdana usiami Sya'ban, usiami Ramadan. Naku abdana, bersihkan diri kamu sekalian, cuci badan kamu sekalian, dan puasa Sya'ban untuk puasa Ramadan. Ini kembali kebiasaan kita dulu biasanya. Kalau mau Ramadan pada teramas, ya Pak ya itu. Iya.
puasa Sya'ban untuk puasa Ramadan. Bukan dengan keramas kita, bukan dengan mandi badan supaya bersih, bukan itu. Kita caranya dengan cara puasa Sya'ban untuk puasa Ramadan besok. Hadis yang kedua. Yang ketiga apa kata lagi? Man shoma awal khamisin min Sya'ban hakan Allah ajrahul jannah. Ingat nanti kira-kira Sya'ban jatuhnya hari apa? Ingat dari sekarang. Tanggal 1 ibu sekalian jatuhnya hari Sabtu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis pertama kita puasa. Siapa yang puasa Kamis pertama bulan Sya'ban, hak bagi Allah masukkan orang itu ke dalam surga. Amin ya Allah. Pengen surga? Amin. Kita mulai ibu sekalian kita puasa minimal Kamis pertama Sya'ban kita berpuasa. Para ibu sekalian, berikutnya sekarang yang kedua, sholat nisfu Sya'ban, insya Allah nisfu Sya'ban. Dan puasa tentunya juga jenis Sya'ban tersebut. Apa kata Nabi kita hadisnya? Ma min abdin yasum, tidak seorang hamba berpuasa ia salat ayam 3 hari min syahri Sya'ban, bulan Sya'ban, summa yusolli alaiya miraran pada iqtari illa wa Allahu qurba. Siapa yang puasa 3 hari bulan Sya'ban itu ambil kapan? 13, 14, 15 kita ambil. Ketika kita mau berbuka puasa, jangan lupa yusolli alaiya, karena salat kepada miraran berkali-kali terus salawat sampai datang waktu berbuka puasa. Allah ampuni semua dosa-dosa. Insyaallah tabarakallah. Ini kalau kita baca semuanya ini, masya Allah, habis dosa kita ini mudah-mudahan. Dan kita puasa hari Kamis saja surga tempatnya. Kita puasa ibu sekalian pada 3 hari bulan Sya'ban tadi itu, iftarnya sebelum kita sholawat Rasulullah memberikan kepadanya karena Nabi kita dihapus dosa-dosanya. Ini tanggal 12, tanggal 13, 14, dan 15 malamnya apa? Malamnya laksanakanlah sholat nisfu Sya'ban. Silakan yang mau banyak ada, yang dikit juga ada. Main dikit sudah 2 rakaat. Terus sholat apa? Sholat maghrib. Baca Yasin berapa kali? 3. Ini paling gampang. Dan andai kata umpama sekarang kita hidupkan bulan Sya'ban itu malam Sya'ban itu, apa kata Nabi kita? Man ahya lailatal aini min lailatal aini wa tasbih Sya'ban. Kita hidupkan 2 malam dan nisfu Sya'ban, gak akan mati hatinya. Hati-hati banyak yang pada mati. Orang sekarang hatinya pada mati. Insya Allah buat orang yang nisfu Sya'ban, yang melaksanakan sembahyang sampai pagi, dia kerjakan yang lahir, gak akan mati dia punya hati. Para ibu sekalian, ini tentunya di Sya'ban itu mari kita laksanakan. Para ibu sekalian, yang ketiga, Sya'ban banyakin baca Al-Quran. Pertama, sholat puasa. Kedua, sholat nisfu Sya'ban. Yang ketiga, kita banyakin baca Al-Quran. Amr bin Qais, seorang pedagang, orang kaya. Itu kalau bulan Sya'ban, apa kata dia? Iza dakhala Sya'ban, kalau masuk bulan Sya'ban, dia tutup pintu warungnya, dia tutup pintu usahanya. Wa taqarraba fi kitabil Qur'an, qira'atil Qur'an. Luangkan waktunya hanya membaca Al-Quran saja. Itu Amr bin Qais gitu. Kalau datang bulan Sya'ban, dagangannya ditutup,
Yang kedua, Al-Quran dibuka selalu, dibacanya terus. Apa kata beliau? Tuba liman aslaha nafsahu bihadha syahr. Untunglah orang yang bisa mencucikan dirinya di bulan ini. Kata lain, bulan Sya'ban bersihkan diri kita dan banyakin baca Al-Quran. Insya Allah. Biasanya itu kalau kita baca Al-Quran kan bulan puasa. Bulan Rajab belum sempat. Bulan Sya'ban apalagi repot. Besok puasa baru baca Al-Quran kita mulai. Kata Ahmad bin Hanbal, justru bersihkan diri kita. Al-Quran kita baca bulan Sya'ban. Disana aku sama kawannya Salamah bin Wahai. Apa kata Salamah? Hada syahrul Qur'an, bahwasanya Sya'ban merupakan bulan yang para ori. Ini orang yang baca Al-Quran banyak. Bulan Sya'ban itu adalah buat orang yang tidak ori namanya, bukan suaranya bagus saja. Suara biasa buat kita rajin baca Al-Quran, insya Allah akan memberikan kepada kita sebagai orang yang ori di bulan Sya'ban ini, membersihkan kita punya apa? Hati kita semua. Para ibu sekalian, kenapa Sya'ban demikian mulia? Yang pertama, bulan Allah penuh dengan keberkahan pada kita. Inna anzalnahu mubarakah. Bulan keberkahan adanya di bulan Sya'ban ini. Meskipun kalian mengatakan Ramadan, tapi ada mengatakan Sya'ban, kita pakai dua-duanya. Sya'ban, Ramadan, bulan penuh keberkahan. Mari kita isi dan ibadah yang pula. Pertama. Yang kedua, di Sya'ban itu adalah bulan tentukan ajal kita. Bagaimana umur kita, nasib kita adanya di bulan Sya'ban. Maka para ibu, kalau kita ingin punya yang baik buat kita, ajal panjang umurnya. Demikian pula yang kedua, baik ibadah kepada Allah. Mari jangan lupa muliakan bulan Sya'ban itu dengan puasa. Yang kedua, kita sembahyang di Sya'ban nanti. Yang ketiga, banyak baca Al-Quran. Yang ketiga ini mulianya syariat, berikan kepada kita turfa'ul amal, diangkat perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laporan malaikat kepada siapa? Allah. Nih ya Allah, si fulana orang khairul nisa kan baik-baik semuanya. Kata siapa? Kata malaikat, turfa'ul amal. Ini para ibu, ini berarti betapa mulianya Rajab sama Sya'ban. Datang Ramadan. Setelah itu Ramadan, Ra, Mim, Dot, Alif, Nun. Berapa huruf? 5 huruf lagi. Ra-nya Ridwanullah. Mimnya Maghfiratullah. Dotnya Domanullah. Alifnya Ulfatullah. Nunnya Nawalullah. Yang pertama Ramadan, Ridwanullah. Allah redha pada hambanya yang puasa di bulan Ramadan. Cari redha Allah. Redha pada semua buat kita. Tapi kalau orang murka sama kita, marah sama kita, alhamdulillah. Jangan sampai Allah marah sama kita. Redha Allah puasa Ramadan besok jangan puasa yang benar, bukan puasa-puasaan. Yang kedua, mimnya maghfiratullah, ampunan Allah. Maka begitu Ramadan selesai, habis dosa kita persis kayak bayi berlahir kandungan ibu kita semua. Dosa sama sekali sudah Allah lakukan. Yang ketiga, dotnya domanullah, jaminan Allah. Allah jamin kehidupan kita, apa yang kita minta pada Allah. Kasih para ibu sekalian, kalau orang kagak ibadah pada Allah, maka nggak puasa dalam Ramadan, terzami al-islam rezekinya itu. Jangan tak boleh dari manusia, nggak bisa.
dengar warung gratis itu bukan dari pemerintah kita. Orang yang kaya dan dermawan pengen punya pahala yang besar buat warung gratis. Pemerintah nggak bisa menggratiskan rakyatnya. Bamin kita bukan pemerintah. Bamin kita bukan orang biasa. Bamin kita bukan yang lain-lain. Coba bamin kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mari cari penjamin kita Allah puasa Ramadan besok. Alifnya kulfat, ketenangan dari Allah. Tenang hidup kita. Setahun alhamdulillah berikan mereka ketenangan. Dan yang terakhir punya nawalullah, pemberian Allah. Berikan pada kita apapun yang diharapkan dari kita sebagai hamba-Nya. Para ibu dari Rajab 3 huruf, Sya'ban 5 huruf, Ramadan 5 huruf. Ini kalau kita perhatikan satu persatu hurufnya, semua kita mengharapkan di Ramadan 5 huruf tersebut. Bagi yang puasa Ramadan tentu. Ini para ibu sekalian, orangnya itu mana? Pelihara Ramadan dengan sebaik-baik. Kenapa? Ramadan qalbusana. Ramadan hatinya tahu. Ila salat Ramadan salat di sana tumpul. Selamat Ramadannya, baik lama semuanya. 11 bulan sama 1 bulan lamaan mana? 11 bulan. Tentunya kita nggak bisa menghadapi setan 11 bulan. Bagaimana cara kalau begitu? Sebulan mari kita cecer ibadah pada Allah. Jauhkan setan. Begitu nanti datang bulan Syawal, tanggal 1 Syawal berpuasa atau lebaran kita, apa kata si setan tadi? Ya wailah, ya wailah, celaka saya, celaka saya. Kenapa? Karena nggak mampu menggoda orang ini selama 11 bulan yang akan datang. Karena kebalikannya, orang yang agak puasa ketika Ramadan besok atau puasa-puasaan para ibu sekalian, begitu datang bulan Syawal, langsung setan bergembira ria. Kata setan, ini kawan saya, ini teman saya yang akan bisa nanti mengawal saya, mengawali saya selama 11 bulan. Terus kita jadi kawan setan. Na'udzubillah. Jaga hati, jaga hati Ramadan. Ramadan qalbusana. Jaga hati kita sebagai manusia. Para ibu, Ghazali mengakhiri begini, Ghazali itu Imam Ghazali. Ulama an-nahdiyun yaquluna, ini bahasanya para pesantren. Kata Ghazali, ulama nahwu berkata mereka itu, kata ulama nahwu itu. Apa kata mereka itu? Ulama nahwu, al-i'rabu arba'atun. I'rab itu ada 4. Pertama al-rafu, kedua al-fathu, ketiga al-fathu, keempat al-jazmu ayat sukun. Kalau i'rab itu wa alamatu rafihi wa alamatu fathihi nasbihi, ya. Itu kalau itu ada 4 i'rab. Ulama nahwu mengatakan 1 rafa, kedua fathah nasab, ketiga khafat kasrah, dan yang keempat jazam sukun. Kata ulama nahwu, kalau ustazah ingat-ingat lagi baca nahwu dulu. Tapi apa kata dia? Amma i'rabul qulub apa? Adapun i'rab hati ada 4 kata Ghazali. Sama ar-rafu wal fathu wal khatmu wal waqf. Kata Ghazali. Yang pertama apa? Ar-rafu. Hatinya meningkat, hatinya naik roh ke Allah, bertambah umurnya, bahkan kepada Allah perbuatannya. Orang hatinya ropak namanya. Apa tandanya kata Ghazali itu? Tandanya itu orang hatinya naik itu 1, wujudul muwafaqah, selalu mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi perbuatan yang gak benar, jadi perbuatan
al-muwafaqah. Semua perbuatannya selalu apa yang Allah perintahkan kepadanya. Itu namanya taufik Allah berikan kepada orang tersebut. Yang kedua, wa adama mukhalafah, tidak melanggar larangan Allah, tidak menyalahi larangan Allah. Jangan begini, jangan riba, jangan membujikan orang, jangan mencuri, semua dilakukan. Itu tanda yang kedua. Yang ketiga, kata Ghazali apa tandanya? Dawa pasau tahillallah, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen nyebut terus nama Allah, nggak pernah kering enggak jika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seinginnya tiap malam bangun dia mulai. Maka tiga ini mari lihat hati kita masing-masing ini. Ada enggak tiga ini? Yang pertama, perbuatannya selalu sesuai perintah Allah. Yang kedua, tidak melanggar larangan Allah. Yang ketiga, rindu pada siapa? Pada Allah. Itu bahasa kita. Kalau bahasa anak pesantrennya, wujudul muwafaqah, adamul mukhalafah, dawa asal tahillah, dawa asal tahillah. Insya Allah. Yang pertama ikhlas hati. Karena ikhlas hati yang kedua apa? Pada fathah, fathul qalb, hatinya terbuka. Hatinya apa? Terbuka. Rumah tertutup sama terbuka, baru sama. Yang terbuka, rumah tertutup nggak menerima tamu. Yang terbuka ibu pasti banyak tamu datang ke rumah ini. Hati kita pun hati yang terbuka, jangan yang tertutup. Fathul qalb kita punya. Apa tandanya orang hati terbuka? Kata Ghazali, artinya tandanya satu, antawakal, tawakal kepada Allah. Dia berusaha, tapi tawakal pada Allah, nggak sombong. Banyak orang karena merasa punya kemampuan, dia cari kuliah di warungnya, di tokonya, di pasarnya, tawakal pada Allah tidak ada. Itu orang yang takabur namanya. Pertama, tawakal pada Allah. Kedua, as-sidqu, jujur, gak pernah bohong, baik perbuatannya. Ibu pernah bohong? Suka bohong? Orang di hati, orang yang suka bohong, sering bohong, hatinya gak tertutup, dia punya hati. Fathul qalb yang kedua tandanya as-sidqu. Yang ketiga, al-yaqin, yakin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, akidahnya kuat, imannya kuat. Orang kalau akidahnya kuat, imannya kuat, akan terbuka dia punya hati. Mari ini dua hati ini mari miliki semuanya kita. Pertama, rahmul qalb, hati yang selalu naik terus, sebagai naiknya dia punya umur. Yang kedua, fathul qalb, terbuka hati, kayak rumah yang terbuka 5 tahun sebanyak-banyak. Yang punya hati yang ketiga, hafdul qalb, hatinya itu turun ke bawah. Kalau orang turun ke bawah namanya jatuh. Ya Pak ya, mau jatuh? Kita udah tua ini, kalau jangan pelan-pelan itu ya, takut apa? Takutnya. Saya kalau kemana-mana ibu dituntun, kalau pergi jalan-jalan nggak pernah, nggak bawa cucu, ibu bakal ngapain? Tuntun saya, takut jatuh. Pak ibu sekalian, hafdul qalb, orang hatinya turun ke bawah, hatinya jatuh, tandanya ada 3. Yang pertama, ar-riya, sifat riya. Orang kalau ingin dipuji oleh orang, akan turun dia punya hati. Umurnya naik ke atas, semakin tua dia punya umur, hatinya semakin turun ke bawah. Kalau dia mati-mati suul khotimah. Mau? Enggak. Sifat riya yang pertama. Kedua, wal ujub, membanggakan diri sendiri, bangga. Saya, ibu kalau kamu, saya, kalau bukan saya, kalau bukan saya kebanyakan. Melulu anak terus anak,
jatuh dia. Maka jauhkan tiga ini, sifat ria, sifat ujub, dan kembangkan diri sendiri. Yang ketiga sifat serakah. Terakhir wa'alamat waqfil qalb. Ini bahasa Arab juga. Apa tanda-tanda hati yang berhenti? Kalau jantung berhenti mati, ibu. Orang mati kuburi. Sunatullah pasti ke arah sana ada pada kita. Kita nggak tahu kapan Allah panggil kita. Kapan Allah panggil kita? Penting kita husnul. Kalau ini kita harap. Berhenti jantung nggak kenapa-kenapa. Sunatullah pasti Allah berikan kepada kita semua. Tapi jangan berhenti kita punya apa? Hati kita itu waqful qalb. Kalau hati berhenti, pasti mati sultan. Kata Ghazali pun adanya ada tiga. Ada berapa ibu? Tiga. Apa yang pertama? Zawal halal wa at-ta'at. Zawal halal wa at-ta'at. Hilang kemanisan ta'at pada Allah. Ngaji udah nggak manis lagi, capek ngaji. Qiyamulail nggak manis, itu capek bangun malam. Baca Al-Quran nggak rajin, capek ngaji. Orang yang taat pada capek, manisnya hilang, laman hatinya berhenti. Kalau orang yang manisnya merasa enak, kemajuan banyak ketemu kawan-kawan, duduk di masjid sekanjeng banyak pahalanya, nggak terasa lapar gitu ya. Itu kan dimakan snacknya itu. Kenapa? Karena ini kita cari rasa halal, nikmat ada padanya. Oh, kalau dimakan karena ibu ya. Nah ini yang pertama tanda zawal, hilang kemanisan tokat baru. Itu yang pertama. Puasa udah nggak nikmat, ngaji nggak nikmat, baca Al-Quran nggak nikmat, majlis nggak nikmat, sholat qiyamulail nggak nikmat. Tandanya hatinya berhenti. Jangan tanya orang lain, tanya diri. Yang kedua, ada umiratil maksiyah. Ada umiratil maksiyah. Tidak baik, tidak baik. Mirah tidak baik, berbuat dosa. Ngomongin orang enak aja, nggak merasa baik ngomongin orang. Kita kalau makan gula mau, kue yang manis mau. Ada teh manis kita minum enak nggak? Bukan teh bukan harus saja. Tapi yang mereka coba dikasih antawani itu kita mau minum. Kenapa? Nah, orang yang tertutup kata Ghazali tidak merasa baik berbuat dosa. Nonton nggak baik, ngomongin orang nggak baik, jalan-jalan nggak baik, ambil uang orang nggak baik. Itu hatinya tertutup namanya. Berantem sama suami nggak baik. Berantem sama siapa itu? Ini suami nggak baik, itu hatinya tertutup. Makanya kata Nabi, perempuan yang bagus, perempuan yang jelek, kalham beristakir, berisainya kami. Suami punya bini, orang bagus akhlaknya, persis kayak bawa barang yang berat bagi orang tua. Orang tua bawa barang berat kan remut itu. Ya Pak ya, itu suami kita. Kalau nggak dirinya, perlu perbuatan yang nggak bagus, persis kayak orang bawa barang berat bagi orang yang tua. Kalau anak muda, barang berat bisa ditenteng. Kalau saya bawa ini saya nggak kuat. Minta maaf ibu ya. Coba ustazah ini sekarang ini meja kecil angkat, saya katakan. Maaf, saya nggak punya tenaga berangkat. Orang kalau ngangkat barang nggak kuat kan banyak cenderungnya, banyak perempuannya. Itu gambaran laki-laki yang punya istri yang kurang bagus. Karena kebalikannya, dirinya solihah enak dipandang kata merosot usaha kayak mahkota yang dikasih emas. Mahkota ada emasnya, dipandang enak gak? Itu gambaran. Buat siapa? Buat orang laki-laki yang punya istri yang soleh.
Maka yang ketiga itu, yang kedua, tanda orang hati tertutup, gak merasa baik berbuat dosa. Yang terakhir, al-ghitibas fil halal wal haram, campur aduk perbuatannya yang halal sama yang haram. Ngaji ayo, nonton juga ayo. Paham? Ya. Baca Quran iya, coba juga iya. Bukan begitu kita. Itu namanya hatinya. Maka hari itu, sekarang kita sedang bulan Ramadan. Kalau nantinya tahun Ramadan sebaik-baiknya, kita pelihara hati kita semua. Hati kita jangan yang ketiga, yang keempat jangan. Hati itu berapa? Yang pertama dan yang kedua. Apa yang pertama? Raful qalbi. Yang kedua, fathul qalbi. Ini yang baik buat kita. Yang ketiga, haqqul qalbi. Hatinya turun kemana? Ke bawah, jatuh hatinya. Yang keempat, waqful qalbi. Hatinya berhenti. Kalau dia mati suul khotimah. Kamu sudah. Para ibu, demikian saya kira pengajian kita. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung nanti. Kalau ada panjang umur, satu alafiat, ketemu lagi kita pada amin. Ya Allah. Tentang apa itu lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.